Debat Pilkada Trenggalek 2024 menghadirkan calon tunggal Muhammad Nur Arifin atau Mas Ipin dan Syah Muhammad Natanegara. Dalam kesempatan ini, pasangan Ipin Syah mengusung visi untuk membangun kemandirian ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi lokal. Saat debat, pasangan Ipin Syah juga mengenakan kostum karya pengrajin lokal. Debat yang berlangsung di Hotel Haris Gubeng, Surabaya, Rabu kemarin menjadi panggung bagi pasangan Ipin Syah untuk memaparkan strategi mereka dalam mewujudkan Trenggalek yang mandiri secara ekonomi. Mas Ipin yang kembali mencalonkan diri untuk periode kedua menegaskan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi Trenggalek hingga 8%. Target ini selaras dengan target nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo. Meski menghadapi tantangan inflasi yang cukup tinggi, dalam 7 bulan terakhir hingga berdampak pada perlambatan ekonomi, Mas Ipin mengusulkan langkah konkret melalui peningkatan ketergantungan pada produk lokal. Menurut Mas Ipin, kemandirian di tingkat lokal dapat membantu menstabilkan harga produk, terutama yang terdampak inflasi. Sebagai simbol komitmen mereka, pasangan Ipin Syah hadir dalam debat mengenakan pakaian dan aksesoris karya pengrajin Trenggalek. Mas Ipin mengajak warga Trenggalek untuk bangga menggunakan produk lokal, dengan harapan ekonomi daerah semakin kuat. Bagi Mas Ipin, mengenakan produk lokal saat debat ini bukan hanya soal mode, tapi juga ajakan bagi masyarakat Trenggalek untuk bangga dengan produk lokal. Ya, yang pasti kita pengen Trenggalek ini ya bagian kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa kemudian Bapak Presiden mencita-citakan Indonesia Emas, di mana ditandai dengan berpendapatan tinggi, kemudian juga ekonominya tumbuh juga merata. Tadi saya sebut perekonomian diharapkan bisa tumbuh 8%, padahal kita selama 7 bulan terakhir per Maret itu inflasi 3,05, sekarang Oktober 1,71. Jadi sudah 7 bulan kita mengalami pelambatan ekonomi. Nah, maka gimana caranya kita bisa mendorong daya beli? Makanya hari ini simbolnya ini kopiah dari Pak Sobirin, toko di Pasar Pon. Ini bajunya yang jahit Mbak Zeli. Terus kemudian celananya ini dari Pak Nur, dari penjahit di Surodakan sana. Terus kemudian sepatunya juga dari teman-teman. Ya, harapannya ke depan desain ekonominya begitu. Seperti contoh nanti kalau ada makan siang gratis, ya semoga tidak perlu lagi harus impor, kita pakai bahan pangan lokal. Kemudian jika ada nanti proyek perumahan rakyat, tadi juga kami singgung, kita kalau daerah menyiapkan lahannya, kemudian mau bangun, nah ini sektor konstruksi juga nanti akan menyerap tenaga kerja cukup luar biasa. Tadi juga saya sampaikan bahwa pariwisata tetap menjadi etalase ekonomi, karena pariwisata itu turunan tenaga kerjanya banyak, aircraftnya, terus kemudian pelaku aircraftnya, UMKM-nya, semuanya bisa matching di sana. Jadi statistik kita menyebutkan bahwa semua investasi yang masuk ke Trenggalek, yang paling besar sektornya itu yang menciptakan lapangan pekerjaan adalah sektor industri yang pertama, kemudian kedua sektor perdagangan, dan yang ketiga sektor pariwisata 11,6%. Nah, industri dan perdagangan ini ya industri dari hasil-hasil olahan pertanian, perikanan dan segala macam, dan statusnya mereka ya mikro, kecil, menengah. Jadi ekonominya harus bisa tumbuh merata. Nah, sumber daya manusianya disiapkan, birokrasinya melayani. Selain ekonomi berbasis produk lokal, sektor pariwisata juga akan tetap menjadi andalan. Pasalnya pariwisata merupakan etalase ekonomi yang menggerakkan banyak sektor, mulai dari ekonomi kreatif hingga usaha kecil dan menengah. Mas Ipin juga menyampaikan bahwa program makan siang bergizi di Trenggalek akan mengutamakan bahan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM. Pasangan Ipin Syah optimis visi ekonomi mandiri ini akan menguatkan Trenggalek di tengah tantangan ekonomi global. Dukungan dari masyarakat diharapkan dapat menjadikan Trenggalek daerah yang tangguh dan mandiri.